Hai Kepo People, kembali lagi di podcast channel Kepo Tanpa Batas, dimana kali ini kita akan lebih dekat dengan Kak Yuke Milen. Bahas cerita pengalaman apa ya? Langsung aja deh. Ini dia cerita keluh kesah menjadi anak pertama. Dan sudah bersamaku, ini dia Kak Yuke Milen. Yeay, halo Kak Yuke. Halo juga Wahid. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke deh, sebelum kita cerita tentang keluh kesah anak pertama, mendingan kakak Yuke kenalin diri dulu deh ke Sobat Kepo Tanpa Batas, biar pendengar setiap podcast lebih tahu siapa sih Kak Yuke ini. Say hello Kepo People. Tetap jaga semangat ya. Kenalin, saya Yuke Milen. Kalian bisa manggil aku Yuke. Saya mahasiswa Universitas Halu Oleo, jurusan Fisika. Sama seperti Wahid, saya juga konten kreator di channel Kepo Tanpa Batas. Halo Kak Yuke, salam kenal. Yuk langsung saja. Sebelum kita mulai cerita-ceritanya nih, aku mau tanya, apa aja sih tugas dan kewajiban sebagai anak pertama menurut sudut pandang Kak Yuke? Wah, kalau ditanya tentang perspektif saya sebagai anak pertama, tentunya akan menimbulkan beberapa perbedaan dengan perspektif anak pertama lainnya. Tapi nggak apa-apa deh, ini versi aku ya. Menurutku, tugas anak pertama itu satu, harus mampu memberikan contoh yang baik. Karena anak pertama itu tentunya objek yang menjadi tolak ukur untuk adik-adiknya dalam bertindak. Karena seorang adik akan turut melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan seorang kakak. Pasti Sobat Kepo sudah pernah mendengar kata ini kan sebelumnya. Anak pertama itu harus sukses biar jadi contoh buat adik. Kalau kakaknya sukses, ya insya Allah adiknya bakal ngikut. Nah, yang kedua, anak pertama harus siap menjadi pemimpin dalam keluarga. Di sini siap gak siap, mau gak mau, anak pertama memang sudah sepantasnya untuk menjadi pemimpin keluarga. Apalagi ketika orang tua sudah lanjut usia. Rata-rata sih, anak pertama selalu memprioritaskan dirinya sebagai pemimpin untuk adik-adik maupun untuk orang tuanya. Jadi jangan heran kalau anak pertama itu visioner dan sigap dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga, penyabar dan mandiri. Menurut aku ya, anak pertama itu anak yang menjadi saksi perjuangan dan jerih pahitnya kehidupan yang dialami orang tua. Jadi sudah terbiasa jika hidupnya pas-pasan dan seadanya. Nah, hal ini yang menyebabkan anak pertama selalu mempunyai ambisi yang kuat untuk merubah keadaan dan derajat keluarga. Menurutku itu sih. Wah, begitu ya. Keren, hebat. Luar biasa ya. Namun di balik tugas kewajiban itu pasti ada suka dan dukanya ya. Nah, keluh kesah Kak Yuke sebagai anak pertama gimana nih? Aduh, menjadi seorang anak pertama menurutku sebuah anugerah. Jadi tidak perlu untuk menjadi keluhan. Hanya memang menjadi anak pertama adalah sebuah tantangan tersendiri. Di posisi ini, saya banyak belajar bahwa tolak ukur yang menjadi patokan anak pertama yang selalu diharapkan kesuksesannya dan keberhasilannya itu menjadi cambuk yang keras bagi saya. Ia selalu berpikir ingin melakukan sesuatu dengan baik dan perfeksionis. Ya, padahal kan kita tahu manusia itu nggak ada yang sempurna. Tetapi karena kita telah biasa dididik seperti itu, maka dengan sendirinya kita selalu berusaha menjadi yang terbaik. Menurut Kak Yuke, anak pertama itu seperti apa sih rasanya? Gini deh, menurutku ya, anak pertama itu diibaratin bunga mawar merah. Kan kita tahu ya, bunga mawar itu selalu tampak indah di mata. Terlihat berani karena warnanya, terlihat tegar karena dirinya.
Jadi, anak pertama itu akan selalu menjadi panutan dalam keluarga. Menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya, terlihat berani dan tegar. Ya, karena dia berusaha memantaskan diri untuk menjadi pemimpin dalam keluarga. Kak Yuke sebagai anak pertama, bagaimana cara melindungi adik-adiknya serta keluarga? Terlebih lagi kan Kak Yuke perempuan. Jadi bagaimana caranya menurut versi Kak Yuke? Untuk melindungi keluarga dan adik-adik, terlebih saya perempuan ya. Aduh, gimana ya? Melindungi di sini bukan saja dalam hal melindungi keluarga dari bentuk kejahatan. Kata melindungi terdiri dari beberapa aspek sih. Melindungi bisa berarti menjaga, memelihara, dan membela. Nah, kalau versi saya nih, lebih ke poin menjaga. Jadi, menjaga nama baik keluarga. Karena saya seorang perempuan, baik dan buruknya image keluarga itu di tangan kita. Aku mau tanya nih, bagaimana kalau punya adik yang suka iri dengan kakaknya? Bagaimana cara Kak Yuke menanggapinya? Terkadang kita seorang kakak lebih dominan dengan sifat mengalah. Karena gimana ya? Karena seorang adik cenderung lebih mudah iri. Tapi kalau saya, jika adik iri, maka saya harus bisa memberi pengertian, pemahaman terlebih dahulu dan mengajarinya agar tidak selalu merasa iri dengan seorang kakak. Lagi-lagi, adik iri itu kan pasti ada sebabnya. Jadi kita sebagai kakak harus bisa memposisikan diri dari sisi mana saja. Terus, kalau adik Kak Yuke bandel, bagaimana cara Kak Yuke sebagai anak pertama menyadarkan adiknya? Wah, adik bandel. Waduh, kalau adik bandel, bingung nih menjawabnya gimana. Saya tipenya kan bukan orang yang suka memukul, apalagi marah-marah, yang paling malas menegur. Tapi kalau kelewatan sih ya ditegur. Malas di sini bukan berarti kita tidak peduli ya. Kita tidak bisa memaksakan adik untuk kayak gini, kayak gitu, seperti ini, seperti itu. Tetapi biarkanlah mereka berekspresi dengan dunianya. Hanya kita sebagai kakak harus bisa mengontrolnya meski tidak selalu bersamanya 24 jam kan. Dan terakhir, teruslah melakukan perbuatan baik, bukan untuk memaksakan adik agar melakukan hal yang kita inginkan. Berilah ruang agar adik bisa memahami dengan sendirinya, agar bisa membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk. Itu aja. Wah, bisa banget nih ditiru cara kalian Kak Yuke dalam menanggapi sikap pada kondisi tersebut. Oke, sebelum kita tutup podcast ini, Kak Yuke boleh banget nih menyampaikan nasihat untuk sudut pandang sebagai kakak dan sebagai adik. Wah, pesan dan kesan. Oke, gini deh, saya kasih pesan untuk sobat kepo yang berada di luar sana. Terutama pesan untuk anak pertama. Tetap jaga semangat walaupun tak lagi kuat. Ada masanya dirimu hampir menyerah, dan ada pula rasanya ketika dirimu berulang kali gagal. Namun bukan saatnya untuk menyerah. Wow, nasihat yang begitu mengena di hati ya. Aku sampai tersadarkan diri sebagai anak pertama juga. Terima kasih Kak Yuke nasihatnya. Podcast kali ini cukup sampai di sini ya sobat. Nantikan konten selanjutnya. See you.